Goldman Environmental Foundation di San Francisco, Amerika Serikat pada Senin 24 April 2023 mengumumkan 1 dari 6 penerima penghargaan Anugerah Lingkungan Goldman tahun ini adalah seorang perempuan dari Tanah Batak, Sumatera Utara, Delima Silalahi. Siapapun yang mengenal Delima dengan baik akan berujar, ia layak mendapatkan penghargaan itu. Belasan tahun Delima mendampingi warga pedesaan di tepi Danau Toba, Sumatera Utara, mendapatkan hak atas tanahnya. Satu bentuk apresiasi internasional bagi kerja-kerja yang dilakukan di tingkat lokal gitu. Nah, selama ini kan mungkin kita merasa apa yang kita lakukan di tingkat lokal ini tidak berdampak terhadap dunia di luar sana gitu. Nah, kita melakukan saja apa yang kita lakukan, kita menganggap itu bermakna bagi masyarakat di sekitar kita, itu aja sih yang kita pikirkan. Nah, tapi ternyata dengan apresiasi ini, oh iya, apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan di Tanah Batak ini, ternyata itu mendapat apresiasi dari banyak orang. Suara lantangnya diamplifikasi oleh seluruh jaringan kelompok studi dan prakarsa masyarakat atau KSPPM, lembaga swadaya masyarakat yang ia pimpin, hingga sekitar 7.000 hektar hutan adat milik 6 kelompok masyarakat adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Toba, dan Tapanuli Utara diakui negara. 4 kelompok diantaranya mendapatkan surat keputusan hutan adat dan 2 merupakan SK pencadangan hutan. Multidiskriminasi yang ia terima tak menyurutkan langkahnya berjuang di jalan yang terjal, yang menurut Delima bahkan penuh liku dan berkabut. Ketika datang tawaran berkarya di lingkup yang lebih besar, lebih prestis, lebih menjanjikan secara ekonomi, ia memilih tetap bersama warga di akar rumput. Apalagi misalnya kita kan punya banyak pengalaman bagaimana pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak mendapatkan apresiasi ya dari sekitar kita. Bahkan sering kita merasa dilecehkan, tidak dianggap gitu. Tapi dengan adanya penghargaan ini, kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu ternyata memang pekerjaan yang memberikan harapan bagi banyak orang. Dinamika konflik yang masif diimbangi perjuangan jaringan masyarakat adat membuahkan harapan ketika pada 2016 Presiden Joko Widodo menyerahkan SK pencadangan hutan untuk warga. Bukan perkara mudah bagi Delima memilih jalan pendampingan di pedesaan Tanah Batak yang syarat dengan budaya patriarki. Pertama, bergelut dalam isu-isu gerakan masyarakat adat dan petani pedesaan bukanlah sesuatu yang menjanjikan bagi keluarga. Sedangkan di komunitas, tantangannya adalah meyakinkan warga bahwa perempuan juga bisa mempunyai kapasitas. Kedepan, Delima berharap penghargaan semakin memotivasinya, KSPPM dan secara umum gerakan masyarakat adat di Tanah Batak untuk tetap berjuang dalam isu-isu lingkungan serta gerakan masyarakat adat. Dengan adanya penghargaan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan pemulihan ya. Jadi saya lebih menggunakan istilah pemulihan daripada konservasi sebenarnya. Jadi bagaimana kita mau semakin punya kesempatan untuk melakukan pemulihan terhadap hutan-hutan kita yang sudah rusak gitu. Dan ini juga menjadi apresiasi bagi masyarakat adat di Tanah Batak yang selama ini juga dia dengan gigih, dengan tanpa pamrih melakukan upaya pemulihan melalui skema-skema yang mereka miliki gitu, secara tradisional gitu. Jadi itu menjadi kesempatan yang baik buat kita ke depannya. Perubahan iklim tak lagi bisa dianggap wacana. Bencana ekologi telah terjadi rutin, sehingga penting bergerak di isu ini. Masyarakat adatlah yang paling strategis membantu dunia dan pemerintah dalam isu perubahan iklim, karena mereka tidak bicara program atau proyek, tetapi terkait hidup mereka sehari-hari yang berhubungan dengan penyelamatan hutan.